Hai guys, di video kali ini aku akan membagikan bagaimana cara mudah menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. So, buat kalian yang penasaran sama tutorialnya, boleh ditonton videonya sampai selesai ya. Dan sebelum mulai video ini, jangan lupa di like dan di subscribe channel YouTube ini supaya aku lebih bersemangat buat konten bermanfaat lainnya. Oke, dan kita langsung aja masuk ke tutorialnya ya guys. Nah, di sini aku udah menyiapkan file latihannya. Kita akan mengisi file yang kosong ini menggunakan rumus VLOOKUP dan menggunakan rumus HLOOKUP. Untuk rumusnya secara sekilas seperti ini ya guys. VLOOKUP, sel acuan, tabel acuan, kolom, indeks. Dan untuk indeks ini berisi true atau false atau 0 atau 1. Dan untuk HLOOKUP ini rumusnya hampir sama dengan VLOOKUP. Di VLOOKUP menggunakan kolom dan di HLOOKUP menggunakan baris. Nah, untuk perbedaan yang mencolok pada VLOOKUP dan HLOOKUP ini berada pada tabel acuannya atau tabel bantunya guys. Dapat dilihat di sini kita mempunyai tabel acuan untuk VLOOKUP dan kita mempunyai tabel acuan juga untuk HLOOKUP. Di sini untuk VLOOKUP tabel acuannya secara vertikal menurun ke bawah, dan untuk tabel acuan HLOOKUP itu menyamping ke kanan atau horizontal. Oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama itu kita kerjakan latihan untuk VLOOKUP ini. Yang pertama itu VLOOKUP sel acuan koma tabel acuan. Di sini kita cukup memblok datanya saja tanpa memblok headernya guys. Kemudian kita tekan satu kali tombol F4. Nah, kenapa kita harus tekan tombol F4? Agar kita dapat mengunci tabel ini, tabel array ini, tabel acuan ini. Setelah kita menekan tombol F4, maka dia akan otomatis muncul string seperti angka dolar ini. Kemudian lalu kita ketikkan koma, lalu kolom yang ingin kita panggil. Di sini kita ingin memanggil nama mahasiswa. Di sini 1, 2. Nama mahasiswa terdapat pada kolom kedua. Jadi kita ketikkan 2, lalu koma dan ketikkan false. Tutup kurung dan enter. Nah, muncul. Lalu tarik ke bawah. Dan kemudian kita akan mencari semester. Untuk semester ini kita tidak perlu mengetikkan rumusnya seperti sebelumnya. Kita tidak perlu mengetikkan dari awal. Kita cukup mengkopikan rumus yang telah kita buat pada nama mahasiswa ini, karena rumusnya hampir sama. Yang membedakannya yaitu terdapat pada kolom keberapa yang ingin kita panggil. Di sini semester terdapat pada kolom 1, 2, 3, terdapat pada kolom ketiga 1, 2, 3. Jadi kita ganti ini menjadi 3. Enter. Nah, muncul, tarik ke bawah. Dan begitu juga dengan IPK. IPK terdapat pada 1, 2, 3, 4. Terdapat pada kolom keempat. Kita ganti ini menjadi 4 dan enter. Nah, sudah muncul. Dan untuk mengeceknya, bagaimana jika kita gantikan ini menjadi Owi Mutia, ini kita ganti menjadi 23008. 23008. Sebelumnya Owi Mutia, enter. Nah, langsung berganti menjadi Putri Ramadhani. Berarti rumusnya berjalan dengan baik. Selanjutnya kita lanjut ke HLOOKUP. Untuk HLOOKUP ini rumusnya hampir sama dengan VLOOKUP, hanya terdapat perbedaannya pada tabel acuan yang kita gunakan. Untuk rumusnya yaitu sama dengan HLOOKUP sel acuan yaitu nomor induk mahasiswa, koma tabel acuan. Kita blok tabel acuannya tanpa memblok headernya, cukup datanya saja. Lalu kita tekan satu kali tombol F4 untuk mengunci
sini, berarti sudah terkunci. Lalu kita ketikkan koma, lalu baris keberapa yang ingin kita panggil. Di sini nama mahasiswa yang ingin kita panggil, dan pada tabel acuan 1, 2. Nama mahasiswa terdapat pada baris kedua. Jadi kita buat 2 di sini, kita ketikkan 2 dan ketikkan koma, lalu false, tutup kurung, dan enter. Nah, lalu tarik ke bawah. Oke, untuk nama mahasiswa telah selesai. Selanjutnya untuk semester. Untuk semester ini sama seperti VLOOKUP tadi, kita tidak perlu mengetikkan rumusnya dari awal. Kita cukup copy saja dan paste. Kemudian kita ganti untuk baris yang dipanggil. Di sini semester 1, 2, 3 terdapat pada baris ketiga. Jadi kita ganti ini menjadi 3, lalu enter. Oke, muncul dia, lalu tarik ke bawah datanya. Dan untuk semester telah selesai. Dan begitu juga dengan IPK, kita pastekan untuk rumus HLOOKUP pada sel mahasiswa tadi. Lalu kita ganti ini IPK 1, 2, 3, 4 terdapat pada baris keempat. Kita ganti 2 ini menjadi 4, lalu enter. Tarik ke bawah. Oke. Dan untuk mengeceknya, misalnya di sini kita ganti Siti Rahmi ini. Kodenya kita ganti menjadi 23008. Enter. Nah, langsung muncul Putri Ramadhani, berarti cocok. Oke. Sekian penjelasan mengenai rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Semoga video ini membantu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya, dan jangan lupa klik like dan subscribe pada channel YouTube ini supaya aku lebih semangat buat konten yang bermanfaat lainnya. Oke guys, see you on next video. Bye bye.